Selamat sore, kita bertemu lagi dengan saya Eko Budi Utomo yang kali ini akan membahas mengenai perbedaan antara kopi Arabica dan kopi Robusta ya. Kalau yang di pertemuan pertama kita bijinya belum digoreng, tapi sekarang ini kita akan bahas dari biji yang sudah digoreng ya. Nanti biji goreng atau roasted bean-nya Arabica seperti apa, kemudian roasted bean-nya Robusta seperti apa ya. Oke, saya akan ngambil sampel dulu. Oke, yang pertama saya punya ini Robusta Dampit. Kemudian Arabicanya saya punya apa ini ya. Oke, yang Arabicanya saya punya Gayo Wine. Ini dari Multivar Natural. Ini untuk Arabicanya Gayo Wine. Oke. Ya, saya buka dulu yang Robusta ya, Robusta Dampit. Oke, saya ambil ininya, nampannya, kemudian ini saya potong. Ya. Tampilan dari Robusta Dampit ini gorengannya ya, itu degree-nya di medium roast. Ini kelihatannya malah medium dark karena sudah keluar minyak nih, keluar minyak di biji-bijinya. Kemudian yang kedua saya buka untuk yang Arabica Gayo Wine ya. Oke. Aromanya sudah beda nih antara Robusta, kemudian ini Arabica ya. Yang Arabica dari Gayo Wine ini medium, tapi sebenarnya cenderung ke medium dark untuk Arabica. Jadi lihat warnanya, cenderung bukan light, tapi cenderung dark. Perbedaan utama kalau dari segi bentuk ya, kalau Robusta itu sedikit membulat, dengan urat-urat biji itu kasar. Jadi kemudian yang kedua dari bentuk ini, kemudian Arabica itu kulitnya, bijinya lebih agak panjang, meskipun ada juga Arabica yang bulat, tapi dari kulit bijinya dia lebih halus ya. Kemudian yang kedua, kalau setelah digoreng di Robusta ini tidak ada garis putih ya, atau namanya white line. Nah, itu ciri itu hanya dimiliki di Arabica. Nah, ini ada garis putih yang tidak hilang meskipun dia di roasted atau digoreng atau disangrai lah bahasanya. Jadi selalu ada namanya white line. Maka nanti bedanya pada saat kita grinding itu seperti ada tepung berwarna putih untuk di Arabica, tapi di Robusta tidak ada. Yang kedua mengenai tipe penggorengan ya. Kalau di Robusta untuk single original untuk diminum single itu biasanya dia digoreng agak gelap. Makanya contohnya ini digoreng medium dark. Tapi untuk Arabica itu cenderungnya adalah light to medium atau medium. Ini kelihatan di sini tidak sampai keluar minyak, oilnya nggak muncul. Tapi di Robusta ini seperti ada oily di bean-nya. Ini ciri-ciri degree of roastingnya itu lebih lama atau lebih gelap, ya. Oke, dari fisik biji, warna. Kemudian aroma nih setelah digoreng. Bukan aroma tapi fragrance ya, fragrance. Jadi kalau nanti kita grinding, fragrance-nya dari Robusta ini cenderung terpendam. Tapi untuk Arabicanya lebih wangi. Nah, tapi pada saat dites, ada di cupping, itu nanti Robusta bodinya akan lebih kuat, lebih keluar, bold ya. Tapi untuk Arabica bodinya lebih light. Itulah kenapa beberapa peminum kopi suka membuat racikan blend antara Robusta dan Arabica supaya ketemu nih dua karakter kopi nih, karakter Robusta dan karakternya Arabica. Satu punya bodi yang kuat, satu punya aroma yang lebih wangi. Jadi kalau di blend harapannya apa? Punya kopi yang bodinya kuat dan aromanya
Ini. Oke, yang pertama kita grinding dulu Robusta. Tadi kita bicara mengenai fragrance dan aroma. Tadi mau saya jelaskan. Kalau fragrance itu adalah bau kopi, bau biji kopi sebelum dikasih air atau di brewing, sebelum di brewing. Itu fragrance. Nanti kita cek fragrance-nya Robusta seperti apa, fragrance-nya Arabica seperti apa. Ya. Nah, kalau sudah dikasih air, sudah di brewing, itu namanya aroma. Tadi kalau di awal saya sampaikan bahwa aroma Robusta akan terpendam, kemudian aroma Arabica lebih wangi. Nanti kita buktikan karakter fragrance dan karakter aroma antara Robusta dan Arabica itu beda. Ya. Oke, kita mulai dengan Robusta. Robusta. Saya ambil separuh aja nih. Kita mulai dari Robusta ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya mulai 5. Nah, ini kondisi biji nanti sama kondisi sudah di grinding itu akan beda karakternya. Makanya kalau menyimpan kopi itu bagusnya dalam bentuk biji, dia lebih tahan. Tapi kalau sudah di grinding dalam bentuk bubuk itu lebih cepat aromanya hilang. Fragrance-nya hilang. Jadi teman-teman sekarang udah punya ini nih, definisi kata fragrance dan aroma. Jadi kalau masih belum dikasih air namanya fragrance. Kalau udah dikasih air namanya aroma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, saya coba 20 detik ya. Tampilannya sesuai dengan tampilan biji, warnanya medium dark. Cuma bedanya oily-nya tidak muncul. Nah, di sini roastingnya cukup bagus ya, jadi seragam, tidak ada belang-belang di warna bubuknya. Berikutnya kita akan grinding Arabica ya, warnanya medium. Saya pakai 5, bukan saya pakai timbangan. 3, 4, 5. Oke, akan saya grinding untuk 20 detik. Oke, cukup 20 detik. Fragrance cukup bagus ini. Nah, ini bedanya karakter dari Arabica dan Robusta. Ini wanginya cukup bau. Fragrance cukup bagus. Ya, warnanya tetap di medium. Tadi di awal saya bilang bahwa bedanya Arabica dan Robusta pada saat di grinding itu white line yang ada di Arabica akan kebawa pada saat dia menjadi bubuk. Sebenarnya itu kulit ari yang membentuk dan melindungi biji. Oke, lihat ini. Ini ada warna-warna putih. Nah, ini ke bawah. Meskipun dia sudah digoreng, sudah di roasted, tapi dia tetap ke bawah. Itu mencirikan kopi Arabica. Untuk Arabica, biasanya itu diproses dengan kupas buah. Jadi buah dikupas, kemudian ada yang difermentasi, ada yang tidak, kemudian dicuci, kemudian dijemur. Sedangkan Robusta itu biasanya dikupas, kemudian langsung dijemur. Nah, bedanya kalau Arabica itu biasanya dijemurnya, kalau pakai artificial dry itu biasanya 40 maksimal suhunya 40 derajat. Tapi kalau Robusta bisa sampai 80 derajat sampai 100. Nah, kulit ari yang ada di Robusta itu kadang-kadang sudah hilang pada saat pengolahan di awal. Sedangkan Arabica itu masih bertahan. Jadi beda penanganan buah di awal itu juga akan berpengaruh kepada biji-biji yang sudah digoreng antara Arabica dan kopi Robusta.
kita cium aroma Robusta yang punya karakter khusus juga. Kita cium aroma Arabica ya, yang punya fragrance ya, nggak apa-apa kan? Fragrance ya, bukan aroma. Nanti aroma kalau ini lagi saya persepkan cangkir dan air panas untuk tubruk dari dua kopi ini, supaya kita bisa lihat identik nggak antara biji grinding sama setelah di brewing ya. Oke, saya tak ngambil air sebentar ya, supaya nanti teman-teman bisa lihat seperti apa. Oke, ya saya mulai dari Robusta ya. Saya pakai takaran sekitar 1:12. 1, 2, 1:12. Tadi 10 berarti 120. 20 pas 120. Oke, tampilan ini untuk Robusta tuh. Ya. Nah, ini namanya aroma ya. Setelah diseduh kasih air namanya aroma. Tadi fragrance. Apakah fragrance-nya sama aromanya berimbang? Maksudnya tidak berubah? Ya, ini memang konsisten. Robusta yang konsisten ya. Tadi Robusta sudah, sekarang kita Arabica. Tetap 1:12. 1, 2, 3, bentar ya. Oke, saya brewing. Sampai 120. 115, 116, 120. Oke. Nah, sekarang kita punya paket lengkap nih, dari biji, kemudian dari grinding ketemu fragrance, kemudian di tuang air ketemu aroma. Sekarang saya coba dari Robusta ya. Nah, buihnya udah beda nih, aroma juga beda. Buihnya agak kasar. Berikutnya Arabica. Aromanya memang ini Arabica yang cukup bagus nih, Arabica Cayo ya. Tampilannya buihnya halus ya, berwarna sedikit putih ya, mungkin karena pengaruh roasting. Tapi yang jelas buihnya Arabica itu lebih soft, lebih halus dibanding buihnya Robusta. Nah, ini kebetulan degree of roastingnya beda. Pada saat degree of roastingnya sama pun ya, kita yang orang bisa minum kopi ketahui bahwa ini Robusta, ini Arabica. Asal jangan diaduk ya. Kalau sudah jadi kopi sudah diaduk nggak bisa. Tapi kalau pada saat kita melihatnya masih baru di brewing ya, buihnya Arabica dan buihnya Robusta itu bisa dibedakan. Nah, masuk sesi cupping ya. Tadi kita sebenarnya kalau dalam normal kita tunggu 4 menit baru kita bisa lakukan cupping. Saya mulai adu ini ya, mulai adu untuk Robustanya, ya juga mulai adu untuk Arabicanya. Nah, setelah diaduk nanti akan semakin kelihatan bedanya antara Robusta dan Arabica ya. Tadi yang dibilang buihnya halus, buihnya kasar. Pinggirin dulu ini, cangkirnya saya deketin ya. Saya pengen menikmati ya kawan-kawan ya, supaya saya bisa cerita nih antara bedanya Robusta sama Arabica. Tadi sudah 4 menit ya. Ya, sekali lagi, bedanya kopi asli sama kopi yang campuran. Ini 4 menit, tadi yang biji ngambang sudah nggak ada semua tenggelam. Itu artinya cirinya kopi asli. Tapi kalau kopi ada campurannya yang lebih ringan, itu masih ada yang ngambang, meskipun mau ditunggu 4 menit, mau 5 menit, mau 10 menit, itu masih ada yang ngambang. Nah, ini bukti bahwa ini kopi tidak menipu ya. Ya, kalau memang asli, ya udah dia tenggelam, saya bisa minum.
Bentar ya. Nah, ini memang cirinya Robusta. Jadi kalau Robusta itu biasanya dihitungnya terutama adalah body sama bitter. Kalau flavor sama tadi aroma, ini nilainya di atas 7 lah, karena sudah kopi pilihan. Tapi kalau kopi biasa, sudah fragrasinya keluar, aroma nggak keluar, flavor pun kependam, bodinya juga ringan. Tapi ini bodinya bagus, dengan perbandingan 1:20. Ya. Ini Robusta dampitnya memang clean ya, bagus, saya suka ini. Oke, selesai untuk Robusta. Nanti penilaian terakhir. Sekarang saya masuk ke Arabica. Nah, tadi saya lupa bahas mengenai warna ya. Warnanya sudah jelas. Awal warna gelap, terbawa ke kopi di brewing. Arabica lebih light. Oke. Nah, ini ciri khas natural nih. Jadi kalau orang yang biasa ngetes kopi tahu tuh, ini apakah wet, apakah dry, apakah pakai fermentasi atau kupas atau pakai dia natural langsung dijemur. Ya, ini natural. Mana? Gayo wine. Iya, multivar natural bener ya. Oke, saya tes dulu. Aftertaste-nya oke. Acidity-nya ini di atas 5, ini 7 mungkin. Memang bodinya light, itu cirinya Arabica. Kemudian flavornya oke banget ini. Dua ini punya flavor yang bagus. Flavor itu adalah citrasnya masih melekat di rongga-rongga mulut. Kemudian kalau body tadi adalah kekentalan kopi. Ini dampit ini bagus untuk body. Kalau ini Gayo Wine ini body memang light, tapi cirinya Arabica. Tapi secara overall, saya suka ciri khasnya Robusta ini, clean taste ya. Kemudian yang Arabica-nya juga clean, nggak ada moldy. Nggak ada cacat sama sekali. Oke. Tadi kan saya langsung minum aja nih, kawan-kawan nggak lihat ini perbandingannya. Jadi warna Robusta memang lebih gelap. Dan buihnya Robusta masih ke bawah kasar ya. Kalau Arabica light ya. Ya. Light. Oke. Terima kasih ya. Kita sudah bahas dari Arabica dari buka bungkus nih, kemudian dari biji, degrading fragrance, kemudian dibuat brewing dengan perbandingan 1:12. Oke, mudah-mudahan ini informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin membedakan antara Robusta dan Arabica, meskipun secara singkat. Nanti di sesi lain kita perjelas lagi tuh dari awal mungkin, dan mungkin cara bikinnya bagaimana supaya Robusta single, ataukah mau minum Arabica single, ataukah ini jadikan dua, di blend. Oke, terima kasih. Salam sehat, selamat beraktivitas.